Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, dalam pembahasan kali ini saya ingin menyampaikan riwayat dari Al-Waqi'. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya Waqi' an Sufyan bin Hubaib an Abi Soleh qala. Riwayat dari Waqi'. Waqi' itu siapa? Waqi' itu adalah gurunya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i pernah menyampaikan syakautu ila Waqi'in su'ahibdi fa'arsadani ala tarkil ma'asi. Aku pernah mengadu kepada Kiai Waqi', di mana Kiai Waqi' memberi nasihat kepadaku tentang kesulitan hafalanku. Lalu Kiai Waqi' menyampaikan fa'arsadani ala tarkil ma'asi. Beliau menyampaikan agar aku meninggalkan maksiat. Lalu apa itu maksiat? Maksiat itu kata Ibnu Ajibah Al-Hasani di dalam kitab Iqadul Himam, beliau menyampaikan ma yuwafiqus syari'ata sumya ta'atan, yang sejalan dengan syariat itu namanya taat. Wa ma yukhalifus syari'ata sumya maksiatan, dan semua yang tidak sejalan dengan syariat itu namanya maksiat. Jadi maksiat itu melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan syariat. Maka Imam Waqi' pernah memberi nasihat kepada Imam Syafi'i bahwasanya supaya hafalannya kuat maka tinggalkan maksiat. Lah kita ini hampir setiap waktu kita bermaksiat. Untung kita sholat. Kalau nggak sholat mungkin dosa itu bertumpuk-bertumpuk terus. Kenapa kok sholat? Karena setiap seseorang sholat itu dosanya digugurkan oleh Allah. Idza qamal abdu yusalli, apabila seorang hamba berdiri melakukan sholat, utiyat bidunubihi wa ju'ilat ala ra'sihi wa atikihi. Ketika takbiratul ihram Allahu akbar, dosanya ditaruh oleh Allah di atas kepala dan di atas kedua pundak. Fakullama raka'a sajadah, setiap kali rukuk dan sujud, sakotat adunubuhan, dosa itu berguguran dari atas kepala dan dari kedua pundak. Untung saja kita senantiasa sholat. Maka kalau orang tidak sholat, tentu saja dosanya numpuk dan numpuk. Akhirnya dia nggak kuat memikul dosa itu, sempoyongan mikul dosa itu, sehingga ketika meniti Shiratal Mustaqim berat, jalannya lambat. Kenapa? Karena menumpuk dosa, memikul dosa. Orang yang dosanya sudah dibuang oleh Allah, meniti Shiratal Mustaqim kecepet, langsung sampai ke pintu surga. Oleh karena itu Imam Waqi' menasihati kepada Imam Syafi'i, muridnya, kalau pengen cepat hafal tinggalkan maksiat. Warawa Waqi' an Sufyan, dan Waqi' meriwayatkan dari Sufyan an Hubaib, dari Hubaib an Abi Soleh, dari Abi Soleh qala, ia berkata, ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu orang itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inni a'malul amala, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melakukan sebuah amal, sebuah perbuatan, fausirruhu, lalu perbuatan yang aku lakukan itu, amal yang aku lakukan itu, aku sembunyikan ia. Fayattali'u alaihi dzalika ilayya, fayattali'u alaihi dzalika, lalu ada orang yang memunculkan perbuatanku itu, memunculkan amalku itu tadi. Artinya ada orang yang melihat amalku tadi. Aku sudah sembunyikan amal itu, tapi ternyata masih juga ada orang yang melihatku kalau aku beramal seperti itu. Umpamanya dia baca Al-Quran, sudah sembunyi-sembunyi, ternyata masih ada juga orang yang melihatnya. Fayattali'u alaihi dzalika, lalu ada orang yang melihat amal itu. Ali fihi ajrun,
Kalau aku melakukan seperti itu, beramal diam-diam tapi masih juga dilihat oleh orang, apakah aku masih punya pahala? Lalu Rasulullah jawab, qala laka fihi ajroni. Kalau seperti itu yang kamu lakukan, kamu punya 2 pahala. Ajrus sirri, pertama pahala kamu beramal diam-diam, wa ajrul alaniyati, kamu memperoleh pahala dari pahala amal yang orang melihat pada amalmu. Jadi punya pahala diam-diam dan pahala terang-terangan yang seperti itu. Apa maksudnya? Qala al-faqih rahimahullah ta'ala, Abu Lais As-Samarkandi menjelaskan hadis tersebut, maknahu annahu yattali'u ala amalihi, bahwasanya ketika dia diam-diam untuk melakukan ibadah tadi ternyata bisa dilihat oleh orang. Artinya amalnya terlihat oleh orang, ia memunculkan amalnya, wa yuqtada bihi, lalu karena dilihat oleh orang amalnya itu, lalu ada orang yang mengikuti apa yang dia lakukan. Umpamanya malam-malam dia baca Al-Quran, terdengar oleh orang, akhirnya orang juga ikut baca Al-Quran, mengikuti apa yang dia lakukan. Begitu dia sudah diam-diam sedekah, ternyata orang yang disedekah itu ngomong, aku kemarin dapat sedekah dari si anu itu. Orang yang diajak ngomong oleh orang tadi tergerak, oh iya aku juga punya, kenapa aku tidak sedekah? Akhirnya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang bersedekah tadi. Wa yuqtada bihi, apa yang diamalkan itu dia ikuti oleh orang, falahu ajroni, maka orang yang seperti itu memiliki 2 pahala. Ajrun li amalihi, pertama ia punya pahala karena amalnya itu, wa ajrun liqtida'i bihi, yang satu lagi dia punya pahala tapi pahala itu berasal dari orang yang mengikutinya. Jadi ketika ada orang beramal diam-diam, ternyata ada orang yang melihatnya, lalu orang melihat tadi mengikuti apa yang diamalkan itu, maka orang yang seperti ini memiliki 2 pahala. Pertama pahala amalnya sendiri, yang kedua pahala karena diikuti oleh orang lain. Jadi pahala orang lain itu akan diberikan Allah kepada orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu sendiri. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita lihat satu yang lewat ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketika seseorang sembunyi-sembunyi di dalam ibadahnya ternyata masih juga terlihat oleh orang lain, maka orang yang seperti ini memperoleh 2 pahala. Pertama, pahala ibadahnya yang sembunyi-sembunyi, yang kedua pahala ibadahnya yang terang-terangan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan, siapa orang yang mengadakan sunnah yang baik, siapa orang yang mengadakan kegiatan yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka orang yang mengadakan perbuatan baik ini, maka ia akan memperoleh pahala dari perbuatan baiknya dan perbuatan orang yang ikut melakukan perbuatan baik itu. Umpamanya gini, kita punya rumah nih, rumah kita sepi dari zikir, kemudian kita ngajak orang untuk berzikir, artinya kita mengadakan zikir di rumah itu. Umpamanya membaca tahlil, tahmid, dan tasbih. Umpamanya membaca zikir-zikir yang muktabar, yang sudah
terkenal, zikir-zikir yang sudah biasa, maka orang tersebut ia akan memperoleh pahala dari ia lakukan zikir di rumah itu, karena ia mengadakan perbuatan zikir di rumah itu, lalu ada orang yang ikut melakukan perbuatan zikir di rumah itu. Sebanyak orang yang melakukan itu, sebanyak itulah dia memperoleh pahalanya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan zikir di rumahnya itu. Atau umpamanya gini, di masjid ini jarang dilakukan bacaan Yasin, akhirnya setiap malam Jumat dia ajak orang, yuk kita baca Yasin di masjid setelah habis sholat maghrib atau setelah habis sholat isya. Akhirnya terjadilah di masjid itu setiap malam Jumat ada yang membaca Yasin atau setelah habis maghrib atau setelah habis sholat isya. Maka ia memperoleh pahala ia membaca Yasin itu dan juga orang yang mengikutinya. Maka semua yang dimaksud dengan sunnatan hasanatan itu adalah amal yang di dalamnya ketika dirujuk kepada dalil itu ada dalilnya. Satu contoh apa? Contohnya kita membaca surah Yasin. Memang kita disuruh oleh Rasulullah untuk membaca Al-Quran, Yasin sebagian Al-Quran. Walaupun tidak Yasin, umpamanya surah Al-Mulk, boleh juga, nggak jadi masalah surah Al-Mulk atau yang lainnya. Atau diadakan di masjid itu sebuah pengajian, orang yang mengadakan sebuah pengajian, umpamanya di Masjid As-Salam, Kelurahan Kenali Asam Atas, setiap malam Jumat habis sholat maghrib diadakan pengajian, maka orang yang memperakasai pengajian itu ia memperoleh pahala sebanyak orang-orang yang ikut melakukan pengajian itu tanpa mengurangi pahala mereka masing-masing. Kalau satu orang umpamanya pahalanya adalah 1 gram emas, yang ikut ada 50 orang, berarti orang yang mengadakan di Masjid As-Salam ini memperoleh 51 gram emas, umpamanya ini umpamanya. Kenapa? Dia sendiri memperoleh 1 gram emas, 50 jamaah berikutnya yang datang itu juga memperoleh 1 gram emas. 1 kali 50 berarti 50, ditambah 1 dia berarti 51 gram emas. Orang cuma dapat 1 gram emas, yang memperoleh, yang mengadakan ini dia memperoleh pahala 51 gram emas umpamanya nih, andaikan pahala itu berupa 1 gram emas umpamanya. Artinya apa? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang melakukan perbuatan baik, mengadakan kegiatan-kegiatan baik, mengadakan amalan-amalan baik, maka baginya pahala, ia memperoleh pahala dan pahala orang yang mengamalkannya, yang ikut bersamanya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, selama kegiatan itu ada terus. Kalau kegiatan itu nggak ada, ya berhenti, umpamanya tiba-tiba dihentikan, maka pada saat dihentikan itu dia yang menghentikannya, maka ya selesai juga lah. Tetapi kalau seandainya hidup terus, maka saya pernah melihat seorang teman yang ketika dia belum meninggal, dia berpesan kepada jamaahnya, wahai jamaah, walaupun aku nanti pergi untuk menunaikan ibadah haji dan aku tidak kembali, jangan sampai pengajian ini berhenti, teruskan. Akhirnya ketika dia menyampaikan seperti itu, tiba-tiba memang Allah ambil kasih sayangnya, dalam artian dia wafatkan di tanah suci sana. Maka selama pengajian yang beliau taruh itu, yang beliau adakan itu hidup terus, siapapun yang ngajar, maka selama itu pula lah beliau memperoleh pahala dari pengajian itu. Maka tadi saya sampaikan, andaikan yang datang itu ada 50, maka setiap malam Sabtu pengajian itu ada 50 orang, berarti 50 kali 1 gram emas, berarti setiap malam Jumat, setiap malam Sabtu beliau memperoleh pahala 50 gram emas. Umpamanya pahala itu diserupakan dengan
1 gram emas. Maka pada posisi ini orang yang melakukan perbuatan baik lalu diikuti selama yang mengikuti itu terus sampai hari kiamat, maka pahalanya juga akan memperoleh terus. Lalu bagaimana berikutnya? Kita tunggu satu yang lewat ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, Rasulullah sampaikan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fa'ala biha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengadakan sunnah yang baik, siapa yang mengadakan rutinitas yang baik, maka ia memperoleh pahala dari sunnah hasanah tadi yang dia lakukan dan yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukannya. Maka di sini dulu ketika Rasulullah SAW sholat di bulan Ramadan itu disebut dengan Qiyamul Lail. Maka sholatnya itu adalah Qiyamul Lail, bukan sholat tarawih tapi sholat Qiyamul Lail. Dan pada saat itu Rasulullah sholat, orang-orang juga ikut sholat. Artinya Rasulullah sholat sendiri dan orang-orang juga sholat sendiri. Kenapa? Karena mereka sholat bisolatin Nabi. Hadisnya begitu, sholat bisolatin Nabi. Sahabat sholat seperti sholatnya dengan sholatnya Nabi. Bagaimana Nabi sholat, begitu dia sholat. Bukan berjamaah yang seperti itu. Tapi kalau ada kalimat sholat Rasulullah SAW bin nasi, berarti di situ adalah mengimami, di situ artinya. Tapi bi sholatin Nabi berarti dengan sholatnya Nabi sama. Nggak mungkin orang-orang mengimami Nabi, nggak mungkin Nabi yang mengimami mereka. Tapi di sini tidak dikatakan mengimami. Artinya apa? Nabi sholat pada malam Ramadan, orang-orang juga salat pada malam Ramadan, sampai akhirnya membludak masjid itu, sehingga pada saat itu Rasulullah tidak keluar malam, berhenti, lalu subuh baru datang. Ternyata dikhawatirkan itu akan menjadi wajib sholat malam Ramadan itu, dan ini juga dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sholat sendiri, kemudian jamaah juga sholat sendiri, sahabat-sahabatnya juga sholat sendiri, sholatnya bareng-bareng tapi sendiri-sendiri. Karena apa? Nabi tidak melakukannya sholat berjamaah. Kenapa? Karena Nabi khawatir, bukan Nabi, Abu Bakar khawatir melakukan kebid'ahan, melakukan bid'ah. Maka Nabi melakukan seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq melakukan seperti itu juga. Tapi tiba di giliran Umar bin Khattab, begitu mendengar sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya kalau malam Ramadan itu para malaikat turun ke bumi ikut sholat bersama umat Nabi Muhammad, dan siapa yang menyentuhnya atau disentuh oleh malaikat maka dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Maksudnya masuk ke dalam surga, tidak akan susah untuk selama-lamanya. Lalu Umar bin Khattab langsung ambil kesimpulan, kalau gitu ini adalah hak kita. Lalu Umar bin Khattab melakukan ijma', melakukan ijtihad, di mana di dalam ijtihad ini mengumpulkan orang untuk sholat malam Ramadan bersama-sama, kemudian diimami oleh satu orang yang laki-laki namanya Ubay bin Ka'ab, yang mengimami kaum bapak-bapak namanya Ubay bin Ka'ab, dan yang mengimami kaum ibu-ibu namanya Sulaiman. Maka inilah Umar bin Khattab mengadakan sunnatan hasanatan. Umar bin Khattab mengadakan sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, rutinitas kegiatan yang baik, yang akhirnya diikuti oleh
ulama-ulama yang lain, ini yang disebut dengan ijma ulama yang seperti ini. Jadi ulama pada saat itu sepakat, Abu Hurairah tidak menentang, Ibnu Mas'ud tidak menentang, dan ulama-ulama yang lain juga tidak menentang. Berarti sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Maka pada saat itulah mulai ada namanya sholat taraweh. Qiyamul lail dilakukan santai, maka disebut dengan sholat taraweh. Maka pada saat itu selama Umar bin Khattab sholat pada malam Ramadan itu sebanyak itu pula lah beliau memperoleh pahala dari Allah, dari para sahabat-sahabat yang lain. Dan beliau jadikan sholat ini menjadi sholat taraweh, artinya sholat yang santai. Kenapa kok santai? Karena setiap 4 rakaat istirahat. Kalau di Makkah Al-Mukarramah, di Baitul Haram, di Masjidil Haram, itu sholatnya setiap 4 rakaat sekali tawaf, 7 kali tawaf. Setelah 7 kali tawaf, kemudian baru sholat lagi 4 rakaat lagi, baru tawaf lagi, sudah 4 lagi, tawaf lagi. Jadi setiap 4 rakaat tawaf, setiap 4 rakaat tawaf. Jadi tawafnya sampai 4 kali. Kali kelima sudah 20 rakaat, karena Umar bin Khattab menetapkan sholat tarawih itu 20 rakaat. 20 rakaat Umar bin Khattab menetapkan tarawih. Jadi Imam Hanafi sholat tarawihnya 20 rakaat, Imam Maliki sholat tarawihnya juga 20 rakaat, Imam Syafi'i sholat tarawihnya juga 20 rakaat, dan Imam Ahmad bin Hambal sholat tarawihnya juga 20 rakaat. Jadi 4 imam mazhab ini sama-sama sholatnya 20 rakaat. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya 20 rakaat itu adalah yang diijtihadkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana ketika Ramadan pahala Umar bin Khattab membeludak, dan bahkan Ali bin Abi Thalib menyampaikan kuburan Umar bin Khattab itu bersinar terang setiap malam Ramadan. Kenapa? Karena malam Ramadan sholat tarawih itu adalah Umar bin Khattab yang pertama memulai mengadakannya, yang dilakukan dengan cara berjamaah. Nah, di sini orang yang melakukan sunnah yang baik, maka orang itu selama ia hidup dan sampainya dia ke liang lahat, selama sunnah ini dilakukan, maka orang itu akan memperoleh pahala dari yang dilakukan itu. Masya Allah, Umar bin Khattab itu pahalanya berlimpah-limpah. Kenapa? Setiap Ramadan mereka sholat tarawihnya berjamaah, berarti adalah ngikuti Umar bin Khattab. Apa boleh kita ngikuti Umar bin Khattab? Ya tentu boleh, karena perintah Rasul. Karena Rasulullah memerintahkan supaya ngikuti Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnata khulafa'ir rasyidin. Kalian hendaklah berada di atas sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Maka dalam tarawih ini kita mengikuti sunnahnya Umar bin Khattab. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.